Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini kita akan mencoba sharing-sharing terkait dengan konsep pemikiran filsafat pendidikan Islam Imam Al-Ghazali. Ya, jadi ini konsep-konsep pendidikan Islam menurut Imam Al-Ghazali itu seperti apa nanti akan kita bahas. Untuk mengetahui terkait dengan pemikiran-pemikiran Imam Al-Ghazali terkait dengan pendidikan, maka alangkah sebaiknya kita juga mengetahui terkait dengan biografi singkat dari ulama besar Imam Al-Ghazali tersebut. Ya, nih untuk biografi singkatnya Imam Al-Ghazali itu merupakan nama nama lengkapnya itu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i atau yang biasa dikenal Abu Hamid karena bapaknya Hamid lah. Karena bapaknya Hamid, anaknya putranya Imam Al-Ghazali itu bernama Abu Hamid. Beliau adalah seorang filosof dan teolog Muslim Persia yang dikenal sebagai Al-Ghazal atau dunia barat pada abad pertengahan. Lahir pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Jadi kalau kita melihat sejarah perkembangan Islam itu kan awalnya dulu pada masa periode Mekah ya. Periode Mekah itu ya, masa Kanjeng Nabi dari awal pertama kali mendapatkan wahyu, mendapatkan perintah untuk menyebarkan agama Islam itu sekitar tahun 610 Masehi. 610 Masehi. Jadi kalau ini Imam Al-Ghazali lahir 1058 Masehi. Jadi kalau 1058 dikurangi 600 berapa tadi? 610 ya. 610. Jadi sekitar 448 tahun yang lalu Kanjeng Nabi 1058 Masehi, Kanjeng Nabi itu pada tahun 610 Masehi mulai menyebarkan agama Islam, mendapatkan wahyu pertama lah. 448 tahun kemudian itu baru lahir imam besar yang namanya Imam Al-Ghazali. Nah, di Mekah kan Kanjeng Nabi periode Mekah itu berlangsung sekitar 12 tahun. Yang mana setelah itu Kanjeng Nabi mendapatkan perintah untuk berhijrah ke Madinah. Lah, pada tahun 622 Masehi, 622 Masehi, Kanjeng Nabi akhirnya berhijrah dari Makkah ke Madinah. Lah, dimulailah periode Madinah. Di periode Madinah ini berlangsung sekitar 11 tahun kurang lebih sampai pada akhirnya Kanjeng Nabi wafat di Madinah. Nah, setelah itu berarti sekitar tahun 632 Masehi ya, 12 tahun di Mekah, 11 tahun di Madinah, itu berlangsung sekitar 23 tahun periodenya Kanjeng Nabi Muhammad terbagi di Mekah dan Madinah. Terus sepeninggalnya Kanjeng Nabi dilanjutkan oleh periode Khulafaur Rasyidin, khalifah yang empat itu berlangsung sekitar kurang lebih 29 tahun dari 632 Masehi sampai 661 Masehi. Nah, setelah Khulafaur Rasyidin ini selesai, itu dilanjutkan oleh Bani periode Umayyah. Nah, periode Umayyah ini berlangsung sekitar 90 tahun sampai pada tahun kurang lebih 750 Masehi. Nah, setelah Bani Umayyah ini, maka dilanjutkan lagi dengan periode
Abbasiyah. Lah, periode Abbasiyah inilah biasanya orang menyebutnya dengan puncak kejayaan Islam. Puncak kejayaan Islam itu berlangsung ini paling lama periodenya, yaitu kurang lebih 500 tahun. 500 tahun. Itu tahun berapa itu? 750 Masehi dari runtuhnya Bani Umayyah tadi, terus dilanjutkan sampai 1258. Laka Imam Ghazali ini lahir di 1058. Berarti Imam Al-Ghazali ini masuk di periode ulama yang muncul pada periode Abbasiyah gitu. Nah, beliau ini lahir di Atus, Atus. Tus itu Khurasan, kampung Ghazaleh kalau yang sekarang ini disebut dengan Iran. Nah, beliau lahir tahun 1058 Masehi, terus wafatnya beliau itu pada hari Senin 14 Jumadil Akhir 505 Hijriyah atau berapa itu? 1111 Masehi. Jadi Imam Al-Ghazali itu umurnya sekitar 53 tahun. Sekitar 53 tahun ya. Di kampung halamannya Taberan 53 sampai 55 tahun. Di Persia beliau wafat di usia ini 55 tahun. Wafatnya Al-Ghazali ditandai dengan peristiwa beliau segera mengambil air untuk berwudu dan kemudian menunaikan sholat subuh. Lahir di Iran, wafatnya di kampung halaman, Persia. Ya, itu untuk lahir dan wafatnya beliau. Terus untuk masa kecil Imam Al-Ghazali itu dimulai dengan kehilangan ayahnya saat ia masih kecil. Ya, jadi saat masih kecil, Imam Al-Ghazali sudah ditinggal wafat ayahnya. Ayahnya adalah seorang pemintal wol dan pedagang kain. Al-Ghazali kemudian dititipkan kepada seorang teman ayahnya yang seorang sufi, hmm, yang juga berperan dalam pendidikannya. Ia menunjukkan ketertarikan pada ilmu pengetahuan sejak kecil, termasuk ilmu agama. Ya, pendidikannya untuk Imam Al-Ghazali ini memulai pendidikan dasarnya di kampung halamannya. Terus dia kemudian melanjutkan belajar ke Naisabur dan menjadi murid Imam Al-Juwaini, Imam Haramain, salah satu ulama besar dalam madhab Asy-Syafi'i. Madhab Asy'ari, mohon maaf. Seorang tokoh ilmu kalam dan fikih. Ia menguasai berbagai cabang ilmu pengetahuan seperti fikih, ilmu kalam, filsafat, logika, dan tasawuf. Nah, Imam Al-Ghazali ini juga mendapat julukan Hujjatul Islam karena peran besarnya dalam mengembangkan pemikiran Islam klasik dan modern. Nah, karya-karya beliau ya, yang kitab-kitab yang sudah dikarang oleh beliau, yang sudah ditulis oleh beliau itu abadi sampai saat ini. Bayangkan ini Imam Al-Ghazali itu wafatnya tahun 1111 Hijriah dan sekarang ini sudah tahun 2026. Sudah 915 tahun yang lalu, tapi karya-karya kitabnya beliau itu masih dikaji sampai sekarang, khususnya di kalangan-kalangan pesantren. Nah, apa saja itu yang menjadi karya-karya Imam Al-Ghazali itu ada banyak banget. Tapi yang paling terkenal, itu yang paling fenomenal, itu ya ada karyanya, yaitu Ihya Ulumuddin. Itu kitab apa nggih? Kitab tasawuf lah, kitab tasawuf tapi di dalamnya nggih ada beberapa terkait dengan penyucian jiwa, terus zuhud, merawat hati dan lain sebagainya tentang tasawuf itu.
Iya, Ulumuddin. Terus ada kitab-kitab yang lainnya banyak banget. Terus kalau yang terkenal di pesantren-pesantren ya ada Bidayatul Hidayah, itu kitab adab, akhlak. Terus ada kitab lagi yang dari Imam Al-Ghazali itu ada Minhajul Abidin. Itu juga kitab tasawuf. Terus ada kitab-kitab Ayyuhal Walad. Itu juga kitab apa ya, Ayyuhal Walad itu kayak kitab akhlak dari seorang guru kepada muridnya. Terus ada kitab apa itu, Maqasidul Falasifah. Terus banyak sekali lah, banyak sekali kitab-kitab Imam Al-Ghazali. Lah itu sekedar sedikit biografi sebagai gambaran siapa sosok Imam Al-Ghazali untuk mempelajari tadi kaitannya dengan konsep pemikiran beliau tentang filsafat pendidikan Islam. Nah, pendidikan Islam ini tidak hanya berorientasi pada kecerdasan intelektual, tetapi juga pembinaan akhlak dan spiritual. Jadi yang diajarkan itu tidak hanya tentang intelektual, tidak hanya diajari untuk jadi pinter saja, tapi ya sebuah pendidikan itu idealnya ya akhlaknya juga dibentuk, spiritualnya juga dibina seperti itu. Imam Al-Ghazali merupakan tokoh besar Islam yang mengintegrasikan ilmu akhlak dan tasawuf. Ilmu, akhlak, dan tasawuf. Pemikiran beliau menjadi fondasi penting dalam filsafat pendidikan Islam, klasik hingga kontemporer. Oleh karena itu, pemikiran pendidikan Imam Al-Ghazali perlu dikaji dan dipahami secara mendalam. Nah, makanya muncul-muncul pertanyaan, bagaimana konsep pendidikan menurut Imam Al-Ghazali? Apa tujuan pendidikan Islam dalam pemikiran Al-Ghazali? Terus bagaimana konsep pendidikan? Peserta didik itu harus seperti apa? Dan metode pendidikan itunya yang efektif itu seperti apa menurut Imam Al-Ghazali? Oke, terus ya ini biografi singkat tadi sudah kita coba untuk bedah sedikit. Selanjutnya pandangan Imam Al-Ghazali tentang ilmu. Nah, Imam Al-Ghazali ini mempunyai pandangan bahwasanya ilmu adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ilmu tanpa akhlak akan menjerumuskan manusia. Jadi kalau di Ayyuhal Walad itu saya pernah ngaji dan masih ingat kalau menurut Imam Al-Ghazali yang namanya ilmu itu harus bisa mendekatkan diri dari Allah dan menjauhkan kita dari melakukan perbuatan yang tidak baik. Itu baru yang namanya ilmu, ilmu yang menurut Imam Al-Ghazali. Kalau ilmu-ilmu itu kita punya ilmu, tapi ilmu yang kita miliki ini tidak mendekatkan kita pada Allah dan tidak menjauhkan kita atas larangan-larangan yang diberikan oleh Gusti Allah, itu bukan merupakan ilmu yang sejati. Nah, ilmu ini, orang yang memiliki ilmu itu akan arogan apabila orang yang punya ilmu ini tidak didasari dengan akhlak. Maka ada istilah al-ilmu, al-adabu fauqal ilmi. Nah, yang dimaksud fauqa di sini bukan lebih utama. Banyak yang menafsirkan apa adab akhlak itu lebih utama daripada ilmu. Enggak, kalau kayak gitu nanti banyak orang yang nggak mau belajar dengan dalih, "Wah, yang penting aku sopan, yang penting saya punya akhlak, moral, orang punya ilmu nggak apa-apa." Enggak. Ilmu itu juga penting karena ilmu itu gimana ya? Syarat kita masuk Islam, masuk surga itu kan sebenarnya ada tiga. Satu iman, dua mempunyai ilmu, dan yang ketiga beramal beramal soleh. Kalau di Quran surat apa itu? Eh, Al-Buruj itu disebutkan wa innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kalau di situ ada dua iman dan amal soleh. Tapi amal soleh ini
juga harus didasari dengan ilmu. Kalau tidak ada ilmunya ya nanti amal-amal soleh itu bisa jadi seolah-olah itu merupakan amal yang soleh, seolah-olah amal yang berbau akhirat, tapi ternyata itu sangat duniawi. Ada juga beberapa macam amalan-amalan duniawi yang itu terlihat duniawi banget, tapi ternyata atas dasar niat yang baik, dia punya ilmunya, maka amalan-amalan duniawi, terlihat duniawi tadi bernilai tinggi, bernilai baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, iman, amal soleh harus didasari, dilandasi dengan ilmu. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, klasifikasi ilmu itu ada ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain itu yang wajib benar-benar dikuasai oleh setiap muslim. Nah, kalau fardu kifayah, kalau ada orang yang sudah menguasainya, maka yang lainnya ya wis tidak tidak kedusan lah istilahnya. Ilmu harus diamalkan, bukan sekedar diketahui. Nah, ini dalam kitab Risalah Al-Laduniyah karya Imam Al-Ghazali itu ilmu dibagi menjadi dua, ilmu syar'i dan ilmu akli. Nah, ilmu syar'i di sini ilmu keagamaan, ada ilmu al-usul, ilmu usul, ilmu-ilmu pokok agama, ilmu tajwid, ilmu tafsir, ilmu hadis. Lalu ilmu furu', cabang-cabang itu ada hak Allah termasuk rukun-rukun ibadah, toharoh, puasa, sholat, zakat, haji, dan lain sebagainya. Hak sebagai hamba Allah, fikih muamalah, interaksi sosial, interaksi bisnis, dan lain sebagainya. Hak diri, ilmu akhlak, nah itu masuk pada ilmu syar'i. Lalu ilmu akli, ilmu rasionalitas, itu ada ilmu pengetahuan, ilmu logika, ilmu kebahasaan, ilmu sains, teknologi, kedokteran, dan lain sebagainya. Nah, yang dimaksud tadi mungkin ya kayak ilmu fardu ain itu yang ilmu syar'i, kalau ilmu fardu kifayah itu yang ilmu akli. Ya tujuan pendidikan menurut Imam Al-Ghazali itu yang pertama mendekatkan diri kepada Allah. Jadi pendidikan itu pada dasarnya tidak hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan saja, tapi di dalamnya harus ada proses bagaimana caranya seorang guru itu bisa membuat anak didiknya itu atau orang yang sedang belajar itu mendekatkan diri kepada Allah. Tadi ya, mendekatkan diri dan menjauhi larangan-larangannya. Selain itu, tujuan pendidikan menurut Imam Al-Ghazali juga membentuk akhlak mulia, akhlak akhlakul karimah. Terus yang terkenal itu ya tazkiyatun nafs, tentang pensucian jiwa, mempersiapkan manusia agar bahagia di dunia dan akhirat lah. Tasawufnya di sini. Karena Imam Al-Ghazali ini merupakan ulama tasawuf ya. Jadi mengintegrasikan antara ilmu, akhlak dan tasawuf. Nah, jadi pendidikan itu pada dasarnya menurut Imam Al-Ghazali ya bagaimana caranya orang itu bisa lebih dekat kepada Allah, terus eh, menjadikan dirinya itu jiwanya semakin suci atau tazkiyatun nafs. Pokoknya apapun yang dilakukan itu ya dasarnya untuk mendekatkan diri pada Allah. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Konsep peserta didik ya dalam suatu pembelajaran itu kan ada guru, ada orang tua, ada peserta didik. Nah, konsep peserta didik menurut Imam Al-Ghazali ini yang namanya anak-anak, yang namanya anak yang peserta didik murid kan kita ibaratkan yang baru belajar dari tahap awal, anak-anak itu lahir dalam keadaan suci, fitrah menurut Imam Al-Ghazali. Lingkungan dan pendidikan sangat mempengaruhi perkembangan anak. Jelas ya hal itu. Peserta didik harus, maka peserta didik harus menghormati guru, bersungguh-sungguh dalam belajar, dalam menuntut ilmu harus diniatkan karena Allah. Nah, dalam kitab Ta'lim
Muta'alim itu disebutkan as-sobiyu amanatun inda walidayhi. Anak itu merupakan amanah yang diberikan atau amanah itu diberikan kepada kedua orang tuanya. Wa qalbuhu thahir, hatinya itu masih suci. Jauharatun nafisatun sadzijatun. Jadi hatinya itu suci, ibarat permata yang berharga, kosong dari segala bentuk. Kholiyatun min kulli naqsin wa suratin. Wa huwa qabilun likulli ma nukisha, dan siap menerima apapun. Wa ma'ilun ila kulli ma yumilu ilaih, siap menerima apapun yang ditanamkan padanya. Jadi barat kata, nak menurut Imam Al-Ghazali yang namanya murid itu ya kaya cah cilik sing dia itu eh, lembaran putih yang masih bersih dan siap dilukis, siap digambarin, siap diisi oleh guru-gurunya. Nah, setelah itu konsep pendidik gurunya menurut Imam Al-Ghazali ya, guru memiliki kedudukan yang sangat mulia. Guru harus, maka dari itu karena tadi ya, murid itu masih suci, dia ibarat kertas kosong yang akan diisi oleh siapapun yang mengajarinya, maka guru harus menjadi teladan yang baik bagi murid. Teladan dalam hal akhlaknya, ikhlas dalam mengajar, ya, mengajar sesuai kemampuan peserta didik. Jadi kalau menurut Imam Al-Ghazali itu seorang guru ya harus ikhlas dalam mengajar. Kalau kita pernah mendengarkan ceramahnya Mbah Maimun ya, ini kan kalau yang namanya guru itu sebisa mungkin jangan menjadikan guru itu sebagai profesinya. Sebisa mungkin yang namanya guru itu harus punya pemasukan dari hal lain, dari usaha lain agar ketika mengajar itu guru ya tidak apa ya kumandel-mandel sepenuhnya mengharapkan bayaran atas jasa mengajarnya. Nah, tadi kembali ke pemikirannya Imam Al-Ghazali agar ikhlas dalam mengajar. Guru tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga membina akhlak. Nah, dalam kitab Ihya, karya Imam Al-Ghazali disebutkan, Innamal mu'allimu yata'amalu ma'akulubil basyari wa arwahihim. Sesungguhnya seorang guru itu berurusan dengan hati dan ruh manusia. Wahia asyrafu mafil insan, dan itulah bagian paling mulia dalam diri manusia. Jadi seorang guru itu dalam melukiskan vas kosong yang diibaratkan itu sebagai seorang murid, maka guru harus mengajari peserta didik dengan ikhlas agar bisa tersentuh hati dan ruhnya sehingga seorang murid itu bisa lebih bersemangat dalam belajar dan lebih paham akan pentingnya ilmu dan bisa memuliakan seorang guru. Nah, wa amal muallimu fahuwal murabbi lil qulub. Adapun guru ya merupakan pendidik hati dan penyuci jiwa. Wal muzakki lin nufus, bukan sekedar penyampai ilmu pengetahuan, la mujarradu mulkil ma'lumat. Nah, metode pendidikan menurut Imam Al-Ghazali itu ada metode keteladanan, suatu hasanah, ya, guru harus memberikan contoh, metode pembiasaan, habit formation, jadi murid diajarkan untuk bisa terus beristiqomah dengan dipaksa agar terbiasa. Metode nasihat dan peringatan, metode bertahap sesuai usia dan kemampuan anak. Pendidikan akhlak didahulukan sebelum ilmu rasional. Jadi di masa-masa awal pendidikan itu yang ditanamkan itu yang lebih utama adalah akhlak.
agar nanti anak ketika mempelajari ilmu rasional, ilmu-ilmu agama yang lain sebagainya, anak itu sudah memiliki dasaran tentang akhlaknya. Terus selanjutnya, pendidikan akhlak dalam pemikiran Al-Ghazali tadi, akhlak merupakan inti pendidikan Islam. Pendidikan akhlak dilakukan melalui pembiasaan perbuatan baik, pengendalian hawa nafsu, lingkungan yang baik. Akhlak yang baik membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita lanjut. Relevansi pemikiran Imam Al-Ghazali di era modern sekarang ini. Pendidikan modern cenderung fokus pada kognitif, gitu. Sekarang ini kan banyak banyak lembaga pendidikan yang hanya berfokus pada intelektual saja. Nah, maka kalau menurut Imam Al-Ghazali itu harus ada keseimbangan antara ilmu, akhlak, dan spiritualnya. Nah, tawaran Imam Al-Ghazali tersebut sangat relevan untuk pendidikan karakter, pendidikan berbasis nilai, dan pendidikan Islam kontemporer. Kesimpulannya, pemikiran Imam Al-Ghazali tentang pendidikan itu menekankan pada integrasi antara ilmu, akhlak, dan spiritual. Tujuan utama pendidikan menurut Imam Al-Ghazali adalah mendekatkan diri pada Allah dan menjauhkan diri pada api neraka. Guru dan lingkungan memiliki peran penting dalam membentuk karakter. Jadi guru selain murid itu sendiri harus bersungguh-sungguh dalam belajar. Di situ ada peran besar guru dan lingkungan. Lingkungan itu ya ada orang tua. Kalau di pondok ya pihak pondok, pengurus pondok, pengasuh pondok dan lain sebagainya. Konsep pendidikan Imam Al-Ghazali ini bisa relevan sepanjang zaman ya. Karena tadi kita sudah tahu dari Imam Al-Ghazali lahir sampai sekarang ini sudah dari Imam Al-Ghazali wafat sampai sekarang ini sudah 900-an 915 tahunan, tapi karya-karyanya, pemikirannya, kitab-kitabnya masih dikaji dan itu relevan sampai sekarang ini tahun 2026. Ya, cukup sekian apa yang dapat kami sharingkan pada kesempatan kali ini tentang pemikiran pendidikan Islam menurut Imam Al-Ghazali. Banyak salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.